Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang tempat-tempat perkemahan orang Israel ketika mereka berjalan dari Mesir selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Nah kekasih Tuhan, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah hari ini kita akan melihat bersama-sama tempat perkemahan orang Israel yang kelima. Nah kita buka di dalam Bilangan 33 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Nah kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa orang Israel berpindah dari Mara menuju ke Elim. Nah Mara ini adalah tempat perkemahan orang Israel yang keempat. Dan Elim ini adalah tempat perkemahan orang Israel yang kelima. Nah mari sama-sama kita melihat arti Elim. Nah kekasih Tuhan, Elim adalah bentuk jamak dari kata Ibrani Ayil yang berarti kekuatan, pohon. Jadi Elim berarti pohon-pohon atau pohon-pohon yang besar. Nah kekasih Tuhan, itu arti dari Elim. Nah kita lihat lokasi Elim ini di mana. Nah kekasih Tuhan, tempat Elim ini merupakan daerah oasis di padang gurun pasir yang berair. Nah di sekitar wadi yang mengalir sepanjang jalan utama antara Mara dan padang gurun Sin di sana. Nah kekasih Tuhan, tempat ini merupakan wilayah pertama di mana ditemukan mata air. Nah terletak sekitar 10 km sebelah selatan Mara. Nah kekasih Tuhan, itulah lokasi di mana Elim berada. Kekasih Tuhan, kita akan melihat peristiwa apa yang terjadi di Elim pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, Elim merupakan oasis dengan banyak sungai dan mata air. Nah serta ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-27. Nah kekasih Tuhan, pohon korma mencapai ketinggian kurang lebih 27 meter dengan daun-daun yang bagaikan bulu yang memiliki kebentangan hingga sekitar 2,7 meter. Nah kekasih Tuhan, setelah orang Israel berjalan melewati padang gurun yang kering tanpa setetes air pun atau sebatang tanaman pun gak ada. Nah umat Israel mungkin menghilangkan dahaga mereka dengan kegirangan luar biasa sambil bersorak-sorak ketika mereka tiba di Elim, karena Elim itu banyak air di sana. Nah kekasih Tuhan, Elim merupakan tempat di mana umat Israel melepaskan ketegangan dan keletihan serta beristirahat untuk pertama kali sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah kekasih Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama. Nah kekasih Tuhan, setelah Allah memberikan mereka kasih karunia dengan mengubah air yang pahit menjadi manis ketika di Mara pada saat itu, Allah memimpin umat Israel ke Elim, sebuah tempat di mana mereka dapat beristirahat dengan cukup. Nah kekasih Tuhan, hal ini memberikan harapan kepada kita bahwa Elim yang penuh berkat menunggu kita asalkan kita dapat bertemu dengan Tuhan bahkan di tengah-tengah penderitaan hidup. Nah kekasih Tuhan, 12 mata air dan 70 pohon korma mengingatkan kita kepada 12 suku dan 70 tua-tua yang dipimpin oleh Musa. Nah kita lihat itu di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan juga 12 murid dan 70 pengikut Yesus di dalam Matius 10 ayat yang pertama, Lukas 10 ayat yang pertama. Nah kekasih Tuhan,
Yang menjadi renungan kita dari cerita ini yaitu gereja yang sejati itu, di mana Yesus berdiam, akan menjadi oasis yang memiliki 12 mata air dan 70 pohon korma yang subur, sehingga menjadi tempat beristirahat yang menyediakan air kehidupan bagi banyak orang termasuk kita. Nah, kekasih Tuhan, ada dua kesimpulan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita dari cerita ini. Yaitu pertama, selalu ada harapan di dalam Yesus. Nah, kekasih Tuhan, sebagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan ke Elim, dan di Elim inilah mereka bisa istirahat dengan tenang. Jiwa mereka disegarkan dengan air yang banyak pada saat itu. Bayangkan kekasih Tuhan, ketika mereka di padang gurun tidak ada air haus. Ketika mereka sampai ke Elim, luar biasa kekasih Tuhan. Mereka bisa beristirahat dengan tenang. Tuhan menyediakan air yang menyegarkan mereka pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa ketika kita mengalami keletihan secara rohani, mungkin kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, percayalah selalu ada harapan di dalam Yesus. Datang kepada Yesus, maka kita akan dipuaskan. Jiwa kita akan disegarkan di dalam Yesus. Itu renungan yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, kita butuh Yesus yang adalah air kehidupan itu. Nah, kekasih Tuhan, bagi kita yang punya masalah, bagi kita yang punya pergumulan, bagi kita yang mungkin saat ini mengalami kelemahan, mengalami kemunduran, mengalami kehausan secara rohani, mari kekasih Tuhan, kita butuh Yesus, karena Yesus yang bisa memberikan kita penyegaran. Yesus yang memberikan kita air kehidupan. Ketika kita datang kepada Yesus, maka jiwa kita akan disegarkan, kerohanian kita akan dibangkitkan kembali. Nah, kekasih Tuhan, dua hal ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Selalu ada harapan di dalam Yesus. Kita butuh Yesus yang adalah air kehidupan itu. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.